Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi setelah kalian libur panjang. Di semester genap ini bab pertama yang akan kalian pelajari adalah Pitagoras. Tentu kalian sudah tidak asing dengan kata Pitagoras karena sebelumnya di sekolah dasar pasti kalian udah ya. Oke. Yang pertama kita bahas di video kali ini adalah tentang teorema Pitagoras itu sendiri. Yang kedua adalah tentang triple Pitagoras. Sebelum masuk materi Pitagoras, saya kasih ilustrasi dulu. Misalkan ini ada sebuah pelabuhan ya, ini ada 3 pelabuhan. Sebuah kapal menuju dari pelabuhan ini ke ini A ke B misalkan. Sebuah kapal, kemudian dari pelabuhan B kapalnya ke pelabuhan C misalkan. Ini misal kapal pengantar barang. Kemudian kapalnya ingin pulang, tapi ingin jarak yang tercepat karena ini di laut ya. Tentu kalian kapalnya tidak perlu lagi balik ke sini. Langsung saja menuju ke pelabuhan awal. Nah, misalkan ini nanti terkendala bensin misal atau bahan bakarnya, bukan bensin ya mungkin. Bisa kita hitung jaraknya dengan memanfaatkan ini. Jika kita tahu jarak ini dan ini secara matematis, kita nanti bisa menghitung jarak pulangnya ini. Jadi nanti yakin kalau bahan bakarnya tidak kehabisan atau cukup lah, yakin kalau bahan bakarnya cukup. Nah, itu nanti kita akan belajar Pitagoras. Salah satu ilustrasi kegunaannya adalah ini. Oke, untuk Pitagoras, nanti yang pertama untuk teorema Pitagoras tentu kalian tahu ya. Yang perlu diingat adalah nanti teorema ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Deal. Nah, nggak boleh untuk segitiga yang lain. Dan nanti kalau segitiga yang lain, untuk memanfaatkan teorema Pitagoras, nanti bisa kita rubah ke bentuk siku. Tinggal kalian garis aja nanti ya. Jadi, tapi yang perlu diingat adalah teorema ini hanya segitiga siku-siku. Oke ya. Oke. Lanjut, misalkan ini ada segitiga siku-siku. Nah, misalkan sisinya ini panjangnya A, di sini B ini C. Maka A dan B itu disebut sisi siku-siku. Sisi siku-siku itu ini yang ketemu di sudut siku-siku. Sedangkan C disebut sisi miring atau hipotenusa. Kayak hipotenusa atau sisi miring itu adalah sisi terpanjang dari segitiga siku ya. Syarat teorema Pitagoras itu bunyi ini, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku. Jadi C ini kalau kita kuadratkan sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kuncinya adalah yang miring atau hipotenusa dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat yang lain. Oke ya. Nggak harus A, B, C ini nggak dibolak-balik, bisa boleh tergantung di sini nanti penamaannya apa. Oke ya. Lanjut. Kita akan membuktikan teorema Pitagoras bagi yang masih penasaran atau kalian jika tidak tertarik bolehlah di skip. Tapi ini cukup menarik juga untuk kalian lihat ya. Kok bisa ya teorema Pitagoras itu gimana ya? Misalkan ini ada segitiga siku-siku ya. Ini panjangnya A, B, ini C. Berarti ini si miringnya C. Tadi kan bunyi teorema Pitagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jika C-nya ini ya. Ini C kuadrat. Oh, berarti C kali C. Kalau kita gambarkan berarti bisa kita rubah ke bentuk persegi ya. Dengan panjangnya C sama C. Kemudian sama dengan A kuadrat, ini juga bisa kita rubah ke A kali A kuadrat. Ini B kuadrat. Pertanyaannya, apakah benar yang biru ini adalah jumlah dari ini dan ini? Jika kita menempel-nempelkan mungkin kan kesulitan. Oh, B-nya tak taruh sini, ini tak potong-potong. Nah, itu kalau cara iseng-iseng lah ya. Tapi kalau secara matematis bisa kita manfaatkan seperti ini. Kita ini kan udah membentuk persegi ya, sebenarnya hampir sama persegi. Oh, ini kotak. Kalau ini kita copy yang sama, kita taruh di sini yang sama ya. Oh, bisa ya, kayaknya bisa nanti.
unik, bentuknya jadi sebuah persegi. Kita copy di sini juga dan di sini. Ini akan membentuk sebuah persegi baru. Ya kan? Kelihatan ya? Dengan panjang tentu ini, jika ini A ini B, di sini juga pasti A, ini karena kopian dari ini ya. Nah, di sini A, di sini juga tentu B. Sehingga untuk membuktikan ini, perhatikan luas dari ini yang biru, C kuadrat kan luas yang biru ya, luas persegi biru itu adalah luas total ini dikurangi luas yang kecil-kecil ini, atau 4 kali luas segitiga ini ya, berarti ya 4 kali luas segitiga, karena ini kopian semua, langsung aja 4 kali luas nih. Kita buktikan apakah benar. Nah, luas total dikurangi 4 luas segitiga itu adalah ini. Nah, untuk luas total itu kan karena ini panjangnya A dan B, A plus B ya, berarti ya panjangnya sekarang ya, berarti A plus B kuadrat. A plus B kali A plus B sisi kali sisi ya. Kurangi 4 kali luas segitiga, berarti segitiga dengan alasnya bisa A bisa B, tergantung kalian pilih yang mana. Lebih urutnya alasnya A, tingginya B ya, kita pakai yang ini ya. Nah, ini bisa kalian coret atau kita hitung, berarti ini menjadi 2AB di sini nih. Yang ini A plus B kuadrat. Nah, kalian ingat dalam pelajaran aljabar ya, kemarin kelas 7 itu nanti berarti A plus B kali A plus B, A kali A dan seterusnya ya, akan menghasilkan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Di sini sisa kurangi 2A B, ini 2AB min 2AB kan hilang, berarti sisanya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Oh, berarti benar ternyata luas C kuadrat atau luas persegi yang biru itu adalah sebenarnya adalah tinggal kalian jumlahkan ini aja, A kuadrat tambah B kuadrat. Oke ya. Oke, kita langsung ke contoh sekarang. Contoh itu ada segitiga siku-siku ya. Tentukan hubungan ketiga sisi segitiga tersebut. Kemudian jika panjang tentukan panjang AC jika AB-nya 6 dan BC 8. Tentukan panjang AC, yang ditanyakan AC ya. Kemudian panjang jika panjang AB 6, di sini AB dan BC 8. Oke. Kita jawab hubungannya. Kita hubungannya berarti adalah, ingat, jika segitiga siku-siku pasti berlaku teorema Pythagoras ya. Teorema Pythagoras itu bunyinya gimana? Berarti yang di sini panjang ini, atau kita bisa sebut juga ini panjang AC, A kecil ya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Yang terpanjang sama dengan yang lain dijumlahkan. Gampang toh? Oke. Kemudian kita cari panjang AC sekarang. Nah, AC kuadrat kan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Padahal AB itu 6, BC 8. Berarti kita ganti aja. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Berarti 36 tambah 64 yaitu 100. Berapa kuadrat yang ketemu 100 atau akar dari 100? Maka AC adalah 10. Paham? Paham loh kalian, jos kok. Sekarang kita masuk yang selanjutnya, yaitu triple Pythagoras. Apa itu triple Pythagoras? Triple Pythagoras adalah bilangan-bilangan yang memenuhi teorema Pythagoras, atau jika kita masukkan rumus Pythagoras akan bernilai benar. Contoh, selidikikah apakah pasangan bilangan ini 3, 4, 5 adalah triple Pythagoras? Berarti kita akan masukkan rumus Pythagoras. Ingat, sisi miring kuadrat. Sisi miring itu yang terpanjang. Berarti yang kita pakai acuan adalah ini dulu. Oh, berarti 5 kuadrat adalah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Sehingga kita dapat 25 adalah 9 tambah 16. Benar enggak? Benar. Karena benar, berarti bilangan-bilangan ini adalah triple Pythagoras. Kalau salah berarti bukan triple Pythagoras. Oke ya. Oke. Saya pikir nggak ada masalah. Sekarang sedikit tips buat kalian. Nah, misalkan ada segitiga itu 3, 4, 5, itu pasti segitiga siku-siku. Kemudian jika kita perbesar 2 kali lipat. Nah, misal 2 kali lipat ya.
maka tentu kalian akan dapat panjangnya berapa? Ini pasti 6, ini 8, ini 10. Nah, ini kan tadi udah kita buktikan ya triple Pythagoras ya. Ini juga pasti triple Pythagoras. Kalian bisa cek nanti sendiri ya. Terus maksudnya gimana Pak? Nah ini kita pakai namanya ilmu kesebangunan. Jadi ini dan ini itu sebangun. Nah, untuk lebih detailnya kesebangunan nanti kalian akan pelajari di kelas 9 ya. Ini saya kasih bocoran biar lebih mudah dalam mengerjakan tentang soal-soal Pythagoras saja. Nah kalau diperbesar K kali lipat, tentu di sini akan tinggal kalikan K aja. Ini semua juga berlaku triple Pythagoras. Jadi kuncinya kalau ini triple Pythagoras dikalikan berapapun atau dibagi berapapun pasti triple Pythagoras. Ini juga pasti triple Pythagoras karena mereka semua adalah sebangun. Nah ini kan sebenarnya cuma dikali-kalikan aja. Ini tak perbesar 2 kali. Misal kalian bisa perbesar 3 kali gitu ya. Sebagai contoh soal, misalkan ada ini 16, 20 yang ditanyakan X. Jika kalian kerjakan normal, kan seperti ini, 20 kuadrat, kemudian 16 kuadrat tambah X kuadrat. Mungkin untuk hitungan ini masih oke lah, masih 16 kuadrat, mungkin karena masih hafal. Kalau untuk angkanya yang terlalu besar, nanti kalian cukup kesulitan. Kalian bisa manfaatkan konsep kesebangunan. Ini bisa dibagi berapa aja toh 16 sama 20? Bisa kita bagi 4 semua ya. Oke, berarti ini menjadi 5, 4 di sini juga. Nanti X-nya dibagi 4. Kalau ini kan udah hafal 4, 5 pasti satunya 3 karena ini triple Pythagoras. Ini mohon maaf ini segitiga siku-siku semua ya, belum bisa tandai nggak apa-apa ya. Sehingga A, misalkan ini A X per 4 biar nanti kalian nggak bingung aja. Sehingga 5 kuadrat adalah 4 kuadrat tambah A kuadrat. Sehingga A pasti akan ketemu di 3. Sehingga kita kembalikan ke sini, X-nya adalah tinggal kita kalikan 4. Karena ini tadi udah dibagi 4. Kembalikan ke bentuk asal, kalikan 4 atau dari sini. Berarti X adalah A-nya kan 3. Berarti 3 kali 4 kali silang. Berarti nanti X-nya adalah 12. 12. Oke ya. Triknya cukup membantu ya. Jadi kuncinya nanti tinggal kalian kali atau bagi dulu semua nggak apa-apa. Nah ini sebagai catatan, ini adalah pasangan triple Pythagoras yang sering muncul. Jadi kalau kalian hafal ini sebenarnya udah kalian mengerjakan soal-soal Pythagoras yang normal itu kalian pasti cek gitu. Misalnya ini 3, 4, 5 triple Pythagoras udah kita buktikan tadi. Misal yang sebangun tinggal kali 2, 6, 8, 10. Misal kalian kali 3 berarti berapa? 12. 9, 12, 15 juga pasti triple Pythagoras. Kuncinya yang sebangun juga pasti triple Pythagoras. Ini juga sama. 15, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25 ini semua adalah triple Pythagoras. Masih banyak yang lain sebenarnya, tapi yang paling sering muncul ini ya. Oke, materinya udah selesai, saatnya tugas. Ya untuk tugas silahkan di pause dulu atau di screenshot silahkan, soalnya cukup jelas ya. Yang pertama tentukan nilai X, yang kedua selidiki apakah pasangan tersebut triple Pythagoras. Oke, selamat mengerjakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.